wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. Today we will discuss about keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang atau bagaimana terjadinya keberagaman ya. Keberagaman, kemudian apa itu keberagaman suku dan apa itu keberagaman agama. Jadi untuk ras dan antar golongan kita akan lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan melihat bagaimana keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu karena adanya letak strategis wilayah Indonesia ya. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang berbeda-beda ya. Jadi coba kita lihat letak geografis Indonesia itu dalam peta dunia. Jadi letak Indonesia ini sangat strategis ya, yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini ada juga dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi kita merupakan daerah yang tertengah di dunia ya. Jadi makanya kita pernah mendengar bahwa adanya jalur perdagangan ya, jalur perdagangan antara Cina dengan India ya. Bahkan orang-orang barat juga bisa sampai ke Indonesia karena jalurnya sangat strategis ya. Untuk melalui daerah timur tentu orang Eropa atau orang barat harus melalui jalur laut Indonesia. Itu kenapa kita dikatakan sebagai negara atau letak strategis ya. Jadi lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang ya, tetapi juga pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi kedatangan orang asing itu berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Jadi itu contohnya ya, kenapa Indonesia ini memiliki keberagaman, karena ada faktor dari luar yang datang ke Indonesia. Karena kita memiliki tempat yang strategis, mereka menetap dan berubah menjadi orang ya, tempat tinggal Indonesia. Kemudian yang B itu ada kondisi negara kepulauan. Jadi karena kita memiliki negara yang republik atau kesatuan yang memiliki pulau-pulau yang terpencil ya. Jadi secara fisik itu pulau kita terpisah-pisah ya. Banyak pulau di Indonesia, yang pulau yang terbesar itu ada beberapa. Yang pertama Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua ya. Jadi keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda ini. Jadi setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Ya, cuaca juga berpengaruh ya. Iklim juga berpengaruh terhadap kondisi dari negara kita, atau dari kondisi dari bagaimana masyarakat kita ya. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan antara laki-laki dan perempuan, yaitu karena kondisi dari negara kepulauan. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan kondisi alam ya, yang saya sebutkan tadi bahwa iklim juga berpengaruh, seperti daerah pantai ya, pegunungan, kemudian ada daerah subur, padang rumput ya, dataran rendah, rawa, dan laut, mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kemudian ada juga kondisi perbedaan kekayaan alam ya, contohnya tanaman yang dapat tumbuh ya, hewan yang hidup di sekitarnya. Di masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan ya, seperti perbedaan bentuk rumah ya, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan, itu tentu berbeda. Kemudian yang keempat atau yang D itu adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Di kemajuan sarana transportasi ataupun komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia ya. Di kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit ya. Sebaliknya, apabila sarana dan transportasi ini terbatas, maka tentu hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain tentu juga terbatas. Dan yang E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan ya. Sikap masyarakat yang terbuka ya, sesuatu hal yang baru tentu mereka membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia.
Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti perkotaan. Namun ada juga sebagai masyarakat tetap mempertahan pada budaya sendiri. Contohnya apa di daerah Jawa, suku Baduy. Itu adalah orang yang belum mau menerima kebudayaan lain ya selain dari kebudayaan mereka. Sampai sekarang mereka masih belum memakai sandal ya, apalagi mereka memakai alat-alat yang lain, contohnya HP, motor, mobil dan lain sebagainya. Mereka masih tradisional. Untuk yang kedua, kita melihat bagaimana keberagaman suku ya. Keberagaman suku sering juga disebut dengan keberagaman etnik ya. Jadi menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ya, contohnya adanya suku Kerinci, ya, ada suku Batak, suku Jawa, ya, suku Minang dan lain sebagainya. Itulah suku bangsa, sering juga disebut dengan etnik. Jadi suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya, ya, dan terikat oleh kesadaran identitas. Kemudian di dalam suku itu terbagi menjadi beberapa suku lagi, ya. Jadi itu ciri-ciri yang mendasar membedakan suku bangsa dengan suku yang lain itu adalah bahasa, misalnya bahasa daerah kan, ada bahasa Kerinci kan, kemudian adat istiadat kan, kemudian sistem kerebagatan, kemudian kesenian dan tempat asal. Itu adalah contoh dari perbedaan suku ya. Di keberagaman suku bangsa ini dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini atau bangsa kita ini. Hal itu akan terwujud apabila kita dan kita semua itu memiliki sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ya. Jadi apabila kita tidak memiliki sikap toleransi, ya, tentu kita tidak akan terjadi kesatuan dan persatuan. Ya. Harapannya semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan ya, walaupun kita memiliki perbedaan-perbedaan yang ada ya. Suku Batak tentunya berbeda dengan suku Minang ya. Jadi kalau suku Minang itu apabila antara perempuan dan laki-laki menikah, tentu laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. Berbeda dengan suku Batak. Suku Batak apabila orang menikah, tentu perempuan mengikuti seorang laki-laki. Atau yang disebut dengan patrilinear. Kemudian suku Minang itu adalah matrilinear. Itu perbedaannya. Untuk yang selanjutnya kita melihat bagaimana suku keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi kita ketahui bahwa kita memiliki beberapa agama yang yang ada di Indonesia. Itu ada beberapa agama, itu ada 6 ya. Itu merupakan agama yang resmi di Indonesia ya. Jadi agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Kesadaran beragama merupakan terwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi Indonesia itu memiliki beberapa agama yang dianut oleh masyarakat. Contohnya apa? Agama Islam ini merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Dan Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 ya. Jadi latar belakang banyaknya agama ini tidak terlepas dari kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang dipegang oleh bangsa lain. Jadi mereka datang menuju ke Indonesia bukan hanya sekedar berdagang ya, orang-orang luar negara Indonesia itu berdagang kemudian menetap dan menyebarkan agamanya ya. Contohnya ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa Indonesia. Itu ketika perdagangan antara India dengan Cina ya, mereka menetap di Indonesia sehingga mereka menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Hindu Buddha. Kemudian Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia pada abad ke-13 itu ya. Kemudian kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran Kristen dan pedagang Cina membawa agama Konghucu. Jadi itulah pembahasan kita mengenai perbedaan keberagaman antara suku, keberagaman agama, dan kemudian latar belakang ya kenapa terjadinya keberagaman. Untuk hari ini tugas antum hari ini adalah antum buat beberapa keberagaman atau suku-suku yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu adalah keberagaman suku bangsa Indonesia. Contohnya di daerah sekitar ya. Apakah di Jambi, apakah di Padang ya.
nama bahasa daerah, nama rumah adat, ya, nama tarian daerah. Cukup itu saja. Kemudian kalau agama, nama kitab suci, agamanya apa, nama tempat ibadah, ya, nama hari besar keagamaan. Ya, nanti Ustaz catat di grup WA. Antum catat di buku catatan dan di foto dikirim melalui WA, ya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.